كتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونؤمن بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ala nikmatillah, karunia Allah Ta'ala beri kepada kita bisa ketemu Ramadan. Satu hari sudah selesai, kita masuk di hari yang kedua di dalam keadaan sehat, afiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kasih kesempatan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala kasih kesempatan sampai selesai bulan Ramadan bisa puasa, bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang afiat, wa yataqabbal minna as-siyam wal qiyam innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Hari ini kita seperti kemarin kita masuk atau bilang mau masuk bab yang kedua. Bab yang kedua atau majlis yang kedua dari buku Uqudul Lu'lu' wal Marjan fi Wadhaif Syahr Ramadan. Bab yang kedua fi fadail syahri Ramadan. Itu keutamaan tentang bulan syahr Ramadan. Ini halaman yang pertama tentang muqaddimah, tapi kita masuk langsung di ayat Al-Quran. Ini awal bab ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Di ayat ini Allah Ta'ala surah atau menyuruh kita bersegera untuk sebab-sebab ampunan dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jika kita lihat di ayat Al-Quran terjemahnya di surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini ayatnya hubungannya sama Ramadan apa itu? Karena Ramadan bulan al-maghfirah, ampunan. Wahwa syahrul maghfirah, nanti akan ada hadis nanti datang. Rasulullah bilang ini syahrul maghfirah. Jadi ayat ini cocok sama bulan puasa, cocok sama setiap perbuatan yang kita bisa bilang dapat ampunan. Sadaqah, ikhlas, ridha, syukur kepada Allah Ta'ala, ibadah, tawadhu, bantuan orang lain atau bantu orang lain, terus menerus yang dapat ridha Allah Ta'ala masuk. Wasari'u. Tapi lihat di ayatnya wasari'u, bersegeralah. Ya kenapa wasari'u? Kenapa wasari'u? Ya karena kita tidak tahu umur. Kita tidak tahu waktunya, tidak tahu sehat. Kita sendiri hari ini atau tahun ini saya sehat, tahun depan kita tidak tahu, enggak ada yang tahu. Kita lihat beberapa saudara ya dia muda ya tiba-tiba mereka bilang kena stroke sampai sudah tidak bisa jalan, sekarang atas kasur, masih muda. Itu orang yang seperti ini ya mungkin kemarin di pikirannya saya masih mau ini mau itu ya semuanya. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala di ayat ini wasari'u, suruh kita wasari, bersegeralah karena kita tidak tahu umur kamu, tidak tahu pahala, tidak tahu ridha, tidak tahu sehat, tidak tahu ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya kapan? Itu bulan Ramadan salah satu tempat dia dapat ampunan. Kita kemarin baca man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dapat ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lalu sudah dihapus. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, juga hadisnya sahih dua-duanya. Man sama itu puasa, man qama qiyam.
salatul lail, salat malam, walhasil isi malam dengan qiyam. Tahajud, mau tahajud, yang setelah tidur itu namanya tahajud, yang sebelum tidur namanya qiyam. Ya, bagi-bagi waktunya di dalam malam seperti yang kita baca di surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-laili wa nisfahu. Itu wahai Muhammad, Allah Maha mengetahui kamu berdiri qiyamul lail itu 2/3, hampir 2/3 dari malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-lail wa nisfahu. Juga Allah Ta'ala mengetahui kamu sudah bangun atau tahajud separuh dari malam. Wa thulutsahu wa ta'ifatu min alladziina ma'ak. Ada juga saudara dari teman kamu yang ikut kamu, seperti itu. Ya, jadi harus kita bersegera untuk dapat ampunan. Di bulan Ramadan ini salah satu. Nanti kita di hadis yang berikutnya kita bicara. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan alhamdulillah, tapi jannah, surga itu kasih apa yang dapat ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu dapat ampunan sama surga. Bukan ampunan aja tidak masuk surga, tidak mungkin. Yang dapat ampunan ya pasti masuk surga. Tapi surganya itu sifatnya bagaimana? Ya seluasnya atau ya betul, seluasnya itu seperti seluas atau luasnya seluas langit dan bumi. Arduha. Kemarin kita jelasin kalau panjang biasa ya kita bikin panjang. Rumahnya, kamarnya ya panjang bisa. Sampai 10 meter, sampai 20 meter, sampai 50 meter, sampai 100 meter bisa. Aula itu bisa sampai 200 meter. Panjangnya bagus, mudah. Tapi lebarnya atau luasnya itu yang susah. Karena ya harus ada aturan biar bisa atapnya bisa kuat, bisa tertentu atau tidak jatuh. Ini lihat Allah Ta'ala sebut seluas atau luas surga. Tidak luas panjangnya. Tidak sebut panjangnya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ya. Arduha as-samawati wal ard yang kita dapat atau yang kita bisa lihat di mata kita aja. Atau ilmu yang sekarang mereka di NASA atau macamnya. Ya mereka bilang ya kita seperti sebutir zarrah di al-kaun ini. Ya. Ya bukan masalahnya di situ, ya kita faham apa yang Allah Ta'ala bersedia untuk orang mukmin. Ini lihat, uiddat lil muttaqin. Ya seluasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina qablum la'allakum tattaqun. Berarti faedah puasa itu dapat takwa. Juga kalau dapat takwa ya berarti saya masuk di jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersediakan untuk orang atau bagi orang yang bertakwa. Ja'alana Allah wa iyyakum min dzalik. Semoga kita semuanya yang masuk di ahli takwa. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya, oke, takwa, ahli takwa. Terus sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung. Ahli takwa itu orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi di ayat ini itu bab hari ini. Kita bahas di bawahnya. Ya, tapi ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tadi lihat ada satu hadis yang paling panjang, nanti kita belajar atau setelah ini. Ini lihat hadis yang pertama Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala qala Rasulullah SAW u'titu khamsan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala beri saya atau dikasih ke saya itu 5 perkara di bulan Ramadan. Ya ada perkara lain, tapi di sini di bulan Ramadan. Yang pertama apa itu?
Ya, Rasulullah bersabda itu di bulan Ramadan Allah Ta'ala tidak kasih atau tidak beri kasih apapun sebelum kita. Umat-umat yang sebelum kita. Yang pertama, khalufu famis saim atyab indallah min rihal misk. Bau yang kita kemarin, bau mulut orang saim itu lebih wangi dari kasturi, ya kan? Di hari kiamat. Karena balasan Allah Ta'ala kita kemarin lagi. Ya, jadi jangan kamu lihat baunya, ya bau ya. Sifat manusiawi ya betul. Saya tidak bisa terima. Kamu tidak bisa terima. Tapi karena mulut kamu seperti ini dapat pahala atau Allah Ta'ala jadikan bau mulutmu sekarang di dunia seperti kasturi di hari akhirat. Itu balasannya seperti darah orang syahid yang keluar. Itu darah syahid. Ya, Rasulullah SAW bersabda di hari kiamat mereka keluar warnanya darah seperti darah yang biasa. Tapi ya harumnya seperti rihil misk, wangi kasturi atau misk. Itu satu. Yang kedua, tastaghfiru lahumul malaikat. Malaikat itu minta ampunan untuk orang bagi orang yang muslim shaim. Bukan setiap orang muslim. Setiap orang muslim ada muslim yang tidak puasa. Itu tidak masuk di istighfar malaikat. Jadi malaikat itu istighfar bagi orang yang muslim. Terus, wa fi riwayatin al-hitan. Ini riwayat ini bilang malaikat. Ada riwayat yang minta ampunan itu ikan-ikan yang di laut. Ya, kita tahu ikannya macamnya berapa, ya, jenisnya berapa, ya semuanya seluruh jenis ikan yang ada di laut yang besar, yang kecil, walau namanya beda-beda, itu dalam riwayat hadis minta ampunan untuk bagi orang muslim yang ikut puasa bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai hatta yuftiru, sampai mereka buka puasa. Bisa bilang buka puasa harian, bisa bilang buka puasa bulanan, akhir bulan. Berarti selama 1 bulan full malaikat atau riwayat lain ikan itu beristighfar kepada orang bagi orang muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu. Itu yang kita kemarin bilang Allah Ta'ala menghiaskan surga untuk orang yang qadarullah dia wafat, tidak bisa panjang umur, tidak dapat bulan Ramadan semuanya, itu yang wafat di dalam tahun tersebut, itu langsung masuk ke situ, surganya sudah dihiaskan untuk mereka. Sama orang yang Allah Ta'ala terima amalnya. Nanti di akhirat ketemu balasannya. Jadi di setiap tahun dapat puasa, Allah Ta'ala terima berpuasanya, terima puasanya, ya sudah dapat tempat di surga. Tahun ini, tahun depan, setiap tahun, ya. Jadi pergi ke akhirat, kalau dia hidup dari waktu 15 tahun sampai 60 tahun, berarti 40 kali. Itu kalau 60 ya, 40 kali istana, 40 kali balasan untuk puasa Ramadan. Ya, jadi setiap tahun ada balasan baru. Setelah Allah Ta'ala menghiaskan surga, Allah Ta'ala berfirman, yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mu'nah wal adha wa yasiru ilaiki. Allah Ta'ala bilang sama surga, ya akan hambaku atau hamba-hambaku, mungkin mereka sudah istirahat dari capek itu dunia. Nanti masukmu. Allah Ta'ala bilang sama surga. Yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaiki. Ya, ini yang kita puasa ini berat, enggak ada yang lihatnya mudah, enggak. Puasa 1 hari 2 hari. Kemarin kita belajar sabar, butuh sabar untuk puasa, butuh sabar untuk qiyamul lail, butuh sabar untuk baca, butuh sabar, itu semuanya. Ya, jadi ini ya, salah satu yang gangguan atau mungkin kita bilang butuh sabar. Ya, Allah Ta'ala berfirman sama surga, itu hamba-hambaku akan
nanti taruh itu semuanya atau keluar atau bebas dari hal yang berat yang di dunia, masuk ke kamu itu ke surga. Yang ketiga, wa tusaffadu maradatul jin, yang kemarin kita bilang jin atau syaitan atau marid. Al-marid itu salah satu macam syaitan yang paling besar itu, ya, yang besar itu diikat. Fala yakhlusun fi ila makan yakhlusun ini. Itu maradatul jin tidak bisa ganggu seperti yang di sebelum Ramadan. Itu jelaskan diikat maksudnya apa. Ada riwayat diikat taruh di laut. Ada riwayat diikat tidak bisa ganggu. Kita minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta lindungi, ya kan? Ya sudah. Allah Ta'ala di bulan Ramadan kasih kayak sesuatu yang menjaga orang muslim dari menggoda syaitan itu, atau marid ya, yang paling besar itu ya, sampai mereka tidak bisa ganggu seperti di hari lain khusus Ramadan. Kita lihat di bilang apa itu ya, contohnya duniawi ya, mungkin kita bilang di Agustusan ya kan, pemerintah jadi dermawan, kirim KRT, KRW, ya kirim berapa uang untuk ini, untuk lebaran ya kan, untuk Agustusan itu bisa bilang seperti ini. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala ya kasih untuk hambanya apa itu, saya lindungi kamu seluruh orang muslim yang puasa dari menggoda syaitan atau dari maradatul jin, sampai mereka tidak bisa ganggu. Ada riwayat yang kelima, wa yughfar, ini 4 ya. Wa yughfar lahum fi akhir lailatin, dapat ampunan di akhir malam. Semuanya orang yang muslim, yang shaim, biar kita faham. Itu bukan setiap orang muslim dapat ya, orang yang masih dosa-dosa ya itu masalah lain. Sekarang kita bilang sama orang yang puasa, karunia Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, ya itu masalah lain. Kita tidak bisa bahas, tidak bisa bilang Allah Ta'ala rahmati fulan atau tidak, masukin fulan surga atau neraka, kecuali kalau ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya kita ikut hadis. Tapi ya si fulan bilang ya fulan demi Allah fulan tidak rahmati fulan, tidak masuk surga. Ini kenapa ya? Fulan tidak masuk surga, ya siapa yang bilang sama kamu fulan tidak masuk surga? Sampai kamu kasih nama ini fulan ahli neraka, fulan tidak masuk surga. Kamu tidak bisa bagi-bagi rahmat Allah Ta'ala, tidak bisa atur rahmat Allah Ta'ala, kecuali yang dapat hadis. Fulan ya aqati'ur rahim, itu yang putus tali silaturahim sama keluarganya, kerabatnya. Ini Rasulullah SAW bersabda, mal'unun walau mata itu dilaknati walau dia wafat di dalam Ka'bah. Itu kita bisa bilang ini putus tali, yang putus tali silaturahim itu ahli neraka kalau dia wafat dalam keadaan tersebut. Tapi ya saya kenal si fulan ini sebelum 10 tahun dia lagi marah dari saudaranya atau adiknya perempuan sampai dia putus tali silaturahim, tidak datang, tidak telepon, tidak tanya. Ya masih saya kasih hukum ya 10 tahun yang lalu. Mungkin setelah 5 tahun, 4 tahun, mungkin setelah 10 tahun yang lalu itu orangnya sudah baik sama saudaranya, keluarganya. Mungkin dia sudah taubat. Ya ini kita tidak bisa. Mungkin sebelum wafat dia minta maaf dari saudaranya. Saudaranya sudah terima, sudah maafin. Ya kenapa kamu bilang ini fulan tidak mungkin atau demi Allah fulan tidak masuk surga atau ini. Jadi salah di sini. Ya, hasilnya Rasulullah SAW wa yughfaru lahum fi akhir lailah, itu dapat ampunan. Seluruh orang muslim yang shaim, yang ikut puasa itu dapat ampunan di bulan Ramadan. Semuanya di akhir hari. Ada yang bilang wahai Rasulullah itu Lailatul Qadr. Malam Qadr, Lailatul Qadri. Akhir Lailatul, la, Rasulullah bilang bukan, tidak. Tapi itu malam apa itu? Walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Itu kan kerja, kita biasa bayar kapan? Kalau sudah selesai, kita bayar. Rasulullah bersabda, kasih perumpamaan seperti itu. Ini mereka dapat ampunan di akhir hari Ramadan karena seperti itu kan kerja. Innama yuwaffal amil, orang yang bekerja itu dapat imbalanya itu di akhir atau kalau dia selesai kerjanya.
Jadi orang yang puasa, yang sudah selesai puasa 30 hari dapat ampunan. Oh nanti setelah puasa dia melakukan ini urusannya sendiri, dosanya sendiri. Tapi di bulan tersebut, di hari tersebut, terakhir malam Id itu dia dapat ampunan. Dia balik lagi dosa atau melakukan salah ini, nasallallahu alaihi yang kita minta dari Allah Ta'ala, melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Ya, ja'alana Allah wa iyyakum mimman yadkhulu fi dzalikal maghfirah. Semoga Allah Ta'ala jadikan di orang yang dapat ampunan di akhir hari Ramadan. Semoga Allah Ta'ala panjang umur sampai ketemu hari terakhir Ramadan biar dapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Wa an Salman al-Farisi, di sini ada hadis panjang sampai saya juga cari terjemahnya dari kemarin, bukan dari Pak Google, tapi dari halaman yang biasa ada terjemah. Ini namanya hadis Salman al-Farisi. Ini lihat dari sini, saya kasih tanda biar yang faham bahasa Arab boleh belajar ya. Dari sini ini. Sampai sini. Ini hadis ini. Kita hari ini bahas di sini. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. Itu arti ini khatabana an Salman al-Farisi itu dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala dia berkata telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir di bulan Sya'ban. Siapa ini? Hadis. Artinya dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin di dalam satu waktu bilang, wah ini tidak boleh bilang ini, tidak boleh bilang itu. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Riwayat siapa? Ini lihat di terakhir, riwayat Ibnu Khuzaimah. Wasahahahu. Dia bilang hadis sahih. Warawahul Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi. Jangan di dalam satu waktu kamu dengar fulan bilang, tidak boleh bilang sekian. Padahal kita sudah baca. Ini aslinya khutbah di akhir Sya'ban. Rasulullah SAW. Ya seperti kita butuh ada yang ingatin kita fadilah keutamaan Ramadan. Kita bilang kemarin di bulan Ramadan namanya apa? Tarhib Ramadan. Ya seperti ini. Kita melakukan ini ikut Rasulullah SAW karena di akhir Sya'ban dia bukan waktu khutbah ya, bukan khutbah. Bukan seharus khutbah itu di Jumat aja. Nama khutbah itu bukan di hari Jumat atau Lebaran aja. Enggak. Khutbah itu nasihat yang dia kumpul atau mulai kasih ke orang lain namanya khutbah. Ini Salman al-Farisi radhiyallahu anhu dia bilang Rasulullah SAW khutbah atau bikin khutbah atau melaksanakan khutbah atau bilang apa itu dan bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW berkata apa itu berkhutbah kepada kami Rasulullah SAW di hari terakhir. Ya kenapa hari terakhir? Ya biar kita tambah semangat, biar kita masih dekat mau'idah, dekat dari mau'idah. Besok kita masuk bulan puasa dalam keadaan semangat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bilang-bilang mau melaksanakan perbuatan atau amal tersebut dalam rasa suka atau cinta kepada ibadah tersebut. Rasulullah bersabda apa itu? Faqala ya ayyuhan nas قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار
وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. Ya, ini khutbah Rasulullah SAW. Artinya apa, Syekh? Ya, saya baca sedikit-sedikit biar bisa kalau ada tambahan. Rasulullah SAW bersabda, dalam khutbah itu, wahai manusia, sungguh apa itu? Sungguh apa? Menunggui ya, menunggu. Tunggu ya, itu dari tunggu ya, bulan Ramadan. Bulan apa itu? Kamu bulan Ramadan, bulan berkah ya, itu yang kemarin kita bilang. Qad adzallakum syahrun 'azimun mubarak, bulan berkah. Syahrun fihi lailatun min khairum min alfi syahr. Itu yang kita baca di Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya malam Lailatul Qadr, lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Itu yang kita baca di hadis Nabi Muhammad di ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Puasanya itu wajib. Wa qiyamahu tatawwu'a. Qiyamul lail di bulan Ramadan bukan wajib seperti puasa. Puasanya siang hari itu wajib. Yang buka puasa itu dosa. Tapi qiyamul lail, salat tarawih, tahajud itu tatawu'an, wa qiyamuhu tatawu'a. Oke, kalau malam harinya sebagai ibadah ya. Sunnah, sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan itu dengan berbuatan kebaikan adalah pahalanya sebagai menaikkan ibadah wajib. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariḍah. Ya, itu yang kemarin kita bilang. Setiap perbuatan di bulan Ramadan pahalanya, balasan Allah Ta'ala seperti fariḍah atau seperti perbuatan yang wajib atau kita bilang amal yang wajib. Jadi kenapa tadi bilang baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Ini kesempatan. Bulan-bulan yang lain enggak, biasa aja. Salat kamu ya salat, wajib. Tapi di sini as-sunnah atau apapun yang kamu mendekat atau maju atau kamu sedekah atau melakukan syari ridha Allah Ta'ala dapat pahala seperti yang wajib. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. Ya Allah, barang siapa itu melaksanakan sesuatu fardu, ya dapat pahala seperti 70 kali atau dilipat sampai jadi 70 kali.
di selain bulan Ramadan. Oke. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Wa huwa syahrus sabr. Kita kemarin belajar syahrus sabr. Sabr dari ta'ah. Ta'ah butuh sabar. Sabar dari maksiat. Maksiat butuh sabar. Sabar dari alam, al-bala, musibah yang ganggu kita. Ya juga itu makanan, minuman kita tahan dari pagi sampai malam itu butuh sabar. Jadi bulan sabar. Tapi ya masalahnya di sini ini lihat Rasulullah SAW was-sabru sawabuhul jannah. Kesabaran itu balasannya, pahalanya itu al-jannah langsung. Enggak ada seperti itu dilipat 10 kali. Dilipat seperti kemarin kita belajar sampai 700. Enggak, ini langsung orang yang bersabar itu dapat apa itu? Surga. Berarti kita sudah sering di dalam riwayat lain yang kita biasa kasih tahu orang yang sabar untuk bala musibah itu ada berapa orang dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda orangnya itu tidak bisa masuk surga atau tidak bisa dapat derajat dengan amalnya. Allah Ta'ala sudah tulis ini fulan harus di derajatnya sekian. Tapi perbuatannya Allah Ta'ala lihat perbuatannya itu ibadah, salat, puasa, zakat dan macamnya tidak bisa. Orangnya tidak istiqamah. Ya kasih apa? Dalam riwayat hadis kasih bala. Bala sampai dia bisa dapat derajat yang Allah Ta'ala sudah tertentu waktu ciptakan atau tulis takdir fulan. Ya, kenapa? Karena dia sabar. Ada orang yang tidak bisa. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa syahrun yuzadu fihi syahrul muasah. Itu yang kita betul juga. Syahrul muasah. Apa itu muasah? Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan kepedulian. Harus kita perhatian sama saudara, sama tetangga, sama teman, sama keluarga. Rezeki saya lumayan, ya coba lihat kakak, adik yang rezekinya kurang. Saudara yang kamu kenal, teman, tetangga, itu namanya muasah. Kasih yang kamu bisa. Yang bisa kasih ya jangan kamu bilang ini sedikit. Dari makanan, dari minuman, dari yang kamu masak juga. Tidak seharusnya saya kasih ya lebih afdal dari yang saya makan. Dari yang kamu bisa. Ini lihat Rasulullah bilang, syahrul muasa beduliannya. Kamu saudara. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Ya, dan bulan itu ketambahan rizki bagi orang-orang yang beriman. Oh, rezeki saya banyak, lebih dari yang kemarin. Rezeki saya jadi tambah. Bagaimana itu sama hadis yang kita belajar sudah pernah di Al-Arba'in Nawawiyah. Allah Ta'ala sudah tulis rezekinya sekian. Rezekinya banyak atau sedikit atau tengah-tengah atau bagaimana. Kenapa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan bisa berubah? Bukan. Di bulan Ramadan bisa tidak dirubah tapi sudah Allah Ta'ala tulis di bulan Ramadan rezeki kamu berkahnya lebih afdal dari bulan-bulan yang lain. Itu satu. Yang kedua, jangan kita lihat wah di setiap bulan Ramadan saya ya apalagi yang mungkin kita bilang yang kerjanya di bulan Ramadan mereka bilang sudah istirahat. Jangan atau tidak kerja lagi. Jadi bilang ini setiap tahun di setiap bulan di dalam satu tahun full saya rezeki saya lebih banyak dari Ramadan. Karena di bulan selain Ramadan saya kerja 30 hari full. Jadi dapat untuk saya ya ubahnya itu ya banyak lebih dari kalau saya di bulan Ramadan mereka bilang 15 hari atau 10 hari. Jadi rezeki saya sedikit. Enggak, jika kamu lihat di bulan Ramadan sama bulan lain
biji mana dapat, dari mana itu yang kita tidak tahu. Min haitsu la yahtasib. Target kita yang kita pengen atau mau itu yang tidak dapat. Ya, kita di bulan Ramadan punya banyak masalah, kita mau ini, mau ini, mau itu ya. Jadi ya butuh ya kalau ada angka yang tertentu kamu biasa tulis saja mau sekian juta. Allah Ta'ala tidak kasih sesuai fahaman kamu, sesuai yang kamu mau. Rizki kamu itu banyak sesuai ke Allah Ta'ala, sesuai kehendaki Allah Ta'ala kepadamu. Tapi juga jika kita lihat di dalam hal duniawi, kadang-kadang benar di bulan Ramadan kita bilang itu bentuknya sudah tutup. Kecuali atau hanya yang saya kerja setiap bulan. Tiba-tiba ya bisa bayar untuk tiket bulan, itu namanya apa, mudik, bisa bayar untuk baju untuk anak, bisa bayar untuk siap-siap bulan Ramadan, ya. Ya bagaimana bisa ya seperti itu. Ini yang namanya yakthuru fihi rizqul mu'min. Ya. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidhunubihi. Siapapun yang memberi bukaan ya puasa kepada orang yang berpuasa. Ini lihat, kepada orang yang berpuasa. Berarti siapapun, jangan sampai kita bilang ya saya harus ini jamaah saya di masjid. Di masjid juga ada banyak yang pilih saudaranya aja, kelompoknya aja, teman saya fulan-fulan. Kalau dia buka puasa atau bawa kurma mau buka puasa, saya kasih fulan aja. Sampai dia fulan dan fulan di akhir masjid atau di akhir halaman masjid, dia pergi ke sana. Padahal yang di sebelahnya 2 orang, 3 orang, 4 orang dia tidak kasih. Rasulullah bersabda, yang berpuasa. Siapapun yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Man fattara fihi sa'iman. Kana maghfiratan lidhunubihi. Itu tadi kita baca ayatnya, wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Di sini yang berbuka, yang bantu atau beri ke siapapun itu makanan, minuman untuk buka puasa, untuk orang yang berpuasa, ya, dapat apa itu? Adalah bagiannya ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Kana maghfiratan lidhunubihi. Yang buka puasa. Sedikit. Bantu makanan itu. Kita bilang apa bahasa? Gorengan. Atau kurma. Atau air. Atau nanti. Karena sahabat tanya nanti. Itu balasannya apa? Dapat ampunan. 1. Wa'idqu raqabatihi minan nar. Oke. Serta adalah bagian pahala yang sama itu dengan pahala orang yang diberikan itu ya itqu raqabatihi minan nar. Kayak di sini enggak ada terjemahnya. Wa itqu raqabatihi minan nar artinya membebas diri sendiri dari neraka. Kalau kamu kasih buka puasa atau makanan untuk orang yang berpuasa, dapat ampunan dan itqu raqabatihi. Kamu sendiri itu membebaskan neraka membebaskan diri dari neraka. Sudah pernah kita belajar di Riyadhus Shalihin, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, walau sebagian butir korma. Kamu bagi itu, kasih sedekah. Mungkin itu salah sebab atau wasilah kamu tidak masuk neraka karena kirim sedekah atau keluarin sedekah itu sebutir, setengahnya bukan semua. Sampai Rasulullah bilang boleh setengahnya. Sedekah di situ di setengah kurma ya boleh. Apalagi itu di bulan Ramadan kita bilang kasih 3, 5 atau sesuai orangnya. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa. Ini Syekh kalau saya kasih makanan, minuman atau bantu orang atau beri orang yang berpuasa biar dia buka puasa, takut pahala saya kurang. Enggak, Rasulullah bersabda, ya pahala kamu sama beliau sama, tidak ada yang kurang.
Berarti ada orang yang bilang, kalau saya ambil kurma dari fulan, pahala saya juga kurang. Rasulullah bersabda, min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Enggak ada yang kurang dari pahalamu, enggak ada yang kurang dari pahalanya. Pahalamu itu dapat ampunan, dapat membebaskan dari neraka, sudah selesai. Kurangnya itu ya sudah, puasanya tetaplah pahalanya sendiri, tapi kamu dapat pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa atau yang makan kurmamu atau makananmu. Ya setelah sahabat lihat itu ya kayak bagus ini, enak sekali. Ya, jadi di Yaman sampai saat ini, di Yaman Utara, Yaman Selatan ya, Selatan apa itu. Sampai saat ini kalau di bulan Ramadan ibu-ibu saya dengar atau lihat beberapa keluarga kalau di bulan Ramadan mereka bikin seperti kaimah itu tenda buka puasa. Ibu-ibu yang di dalamnya yang punya anak 4 orang, 5 orang sama ibu rumah juga ibu rumah mereka siap-siap buka puasa untuk orang yang kenal atau tidak kenal. Jadi waktu dia keluar dari masjid dia bawa bus atau mobil yang namanya itu bekab atau namanya apa itu, ayo silakan ke rumah saya. Kasih makanan semuanya bukan makan yang mungkin kita bilangnya sekedarnya, enggak. Kasih makanan yang paling bagus, yang paling baik di bulan Ramadan. Sampai saat ini, sampai sekarang mereka melakukan seperti itu. Bapak dapat pahala, ibu dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda itu semuanya dapat pahala. Yang punya rumah itu papa sampai orang yang membantu bawah ke luar itu dapat pahala. La yanqusu min ajrihim syai'. Enggak ada yang kurang untuk siapa papa atau ibu atau itu enggak ada. La yanqusu. Sahabat kalau ya Rasulullah sekuluna ma najidu ma yuftiru bi sa'm. Wahai Rasulullah, kita bukan semuanya bisa seperti itu. Karena pikiran mereka apa itu? Maka kami para sahabat bertanya, maka para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak semua kami miliki makanan yang bisa kami berikan sebagai bukaan puasa bagi orang yang berpuasa. Semuanya kita tidak bisa. Karena pikiran mereka apa? Pikiran mereka kita harus siap-siap makan, makan yang cukup. Kita dalam bahasa Indonesia bilang nasi sama lauknya. Rasulullah bilang bukan itu. Bukan masalah di situ. Itu buka puasa, enggak. Makanan itu, bukaan itu, ya Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah akan memberikan balasan pahala ini kepada setiap orang yang memberi bukaan puasa walaupun setetes susu. Memfattara sa'imin alamat qati laban. Di sini setetes tapi ya kita di dalam bahasa Arab madqa itu ya, kalau ada susu taruh tangannya itu di tangannya. Itu namanya madqa. Bilang setetes, bilang ya maksudnya satu teguk, bilang ya walhasil maksudnya walau sedikit. Yang penting kalau dia minum buka puasa. Dapat pahala. Sedikit chef ini, sedikit ya. Rasulullah bilang itu. Marqati laban. Tetes susu. Sama apa lagi? Atau sebutir kurma. Sebutir kurma. Satu. Ya, kita bisa Syekh kurma. Kalau masalah kurma bisa 3. Bisa witir 5 ya. Silakan. Bersegeralah yang tadi kita bilang. Wasari'u ila maghfiratin. Kamu mau ampuni dosa ya. Bismillah silakan. Ya, jadi kita di Yaman atau mungkin kita di sini lihat ada beberapa masjid dapat kurma dari orang yang di luar, khusus masjid. Sampai sekarang kita di Yaman, masjid-masjid yang kemarin kita bangun di kampung kita, itu ada beberapa orang yang dari awal Ramadan dia lihat mereka butuh berapa yang hadir masjid berapa, dia kasih berapa kardus atau berapa dos itu untuk buka puasa. Di bulan Ramadan di Yaman itu paling banyak ya, di sini enggak ada, subhanallah. Di bulan Ramadan itu untuk buka puasa kurma itu hampir di seluruh rumah-rumah dapat gratis. Ada yang dibeli, tapi hampir semuanya itu dapat gratis karena banyak di Ramadan mereka
kasih itu orang yang berusaha yang punya itu ya mereka biasa di bulan Ramadan keluarin kurma sedekah. Ya berapa orang yang dapat? Berapa orang yang buka puasa dari kurma tersebut? Ya kalau ikhlasnya orangnya itu ahli ikhlas, berarti di setiap masjid, setiap orang yang buka puasa dapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa itu tidak kurang pahalanya. Jangan takut, jangan kamu bilang, ya puasa saya mahal, saya tidak boleh makan, biar pahala saya tidak pergi ke fulan. Rasulullah bersabda, la yanqus min ajrihi syai'. Au ala tamratin, au musyarbati ma'in, apalagi yang terakhir, atau tunjuk setujuk ya kan air. Seteguk. Seteguk air. Ya. Masya Allah. Ya. Airnya juga kita bisa ya kan. Kelas aqua itu berapa? 1.500. Kalau kurma mungkin kita bilangnya butuh banyak. Cari kurma. Apalagi kalau kurma yang mahal-mahal. Tapi yang cari surga ya tidak lihat harganya. Kita ini setiap hari, setiap bulan pakai pulsa berapa ratus, berapa giga. Bayar berapa. Tapi kalau sedekahnya susah. 1 plastik itu kurma berapa 20 atau 15.000. Orang yang rokok ya kan setiap hari berapa? Orang yang rokok itu setiap hari berapa? Ya, ayo bilang sama beliau keluarin untuk sedekah. Ini 15 aja harga satu bungkus itu rokok itu. Bilang sama beliau dia tidak mau. Ya jadi susah. Orang yang cari surga tidak lihat itu. Orang yang cari ampunan tidak lihat itu. Orang yang cari ridha Allah Ta'ala tidak lihat. Walau itu seluruh hartanya. 15.000 atau 20.000 itu seluruh hartanya. Dia keluarin karena dapat ridha Allah Ta'ala. Wahuwa syahrun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wahuwa syahrun awwaluhu rahmah. Ya, nanti kita dengar ada yang bilang, jangan bilang bulan Ramadan awalnya rahmah, di tengahnya maghfirah, akhirnya itq minan nar. Itu Ramadan semua. Ya, betul. Ya, ini Allah Ta'ala sayang atau rahmati pada orang yang puasa karena butuh rahmat. Bukan maksudnya sudah di akhir bulan enggak ada rahmat Allah Ta'ala. Enggak, tetap ada. Tapi Rasulullah bersabda di awalnya rahmah dari Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya. Ya, kenapa rahmah? Ya, karena ini lihat kalau kita minta sesuatu dari murid, dari saudara, di hari pertama sesuatu yang rasanya berat. Hari pertama, hari dua, oh kasihan mereka lagi capek, ya kasihan. Itu rasa rahmah, ya sayang. Terus setelah minggu pertama ya kita lihat ya alhamdulillah mereka sudah biasa. Itu maksudnya awalnya rahmat Allah Ta'ala melihat keadaan hal orang hamba-hambanya. Ya bagaimana sampai sayang sama mereka. Sama hamba-hambanya. Dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bukan maksudnya ya sudah di selain enggak ada. Enggak. Rasulullah bersabda awaluhu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Karena kamu dari awal bulan 10 hari. Kamu sudah ikut semangat ya. Mau usaha itu ikut salat, usaha ikut puasa, ikut usaha ya. Sudah Allah Ta'ala lihat ini orangnya bisa lulus ayu maghfirah. Dapat ampunan. Tadi kita bilang maghfirah. Wasari'u ila maghfiratim rabbikum. Artinya jangan kamu bilang alhamdulillah sudah 10 pertama dapat rahmah ya. Enggak usah saya sudah cukup. Enggak, kamu masih butuh ampunan. 10 yang terakhir. Wa akhiruhu itqum minan nar. Itu yang tadi kita belajar di hadis tadi. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda di akhirnya itu dapat membebaskan beberapa orang dari ahli neraka yang sudah harus masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fastakthiru fihi min 4 khisal. Fastakthiru fihi min 4 khisal. Apa itu fastakthiru? Maka berbanyak oleh kamu selama di dalam bulan Ramadan itu 4 hal.
Harus banyak. Harus kita cari hal itu. 4 hal. Apa itu yang pertama? Ya, Rasulullah SAW bersabda, 2 hal yang dapat mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Di setiap perbuatan kita bilang cari ridha Allah Ta'ala. Ini ada 2 hal mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, syahadah. Syahadah. Kita setiap hari syahadah. Dan istighfar. Rasulullah ngajarin kita. Dari mana dapat itu syahadah? Dari mana dapat ridha Allah Ta'ala? Ya, yang pertama tadi bilang apa itu? Syahadah. Syahadat an la ilaha illa wal istighfar. Jadi kita di bulan Ramadan harus berbanyak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah nastaghfirullah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini dari riwayat hadis ini. Karena Rasulullah bersabda apa itu tadi bilang? Ya, kamu di dalam bulan ini ada 2 hal. 2 hal yang dapat mendatangkan ridha Allah Ta'ala bagi darimu, yaitu memperbanyak ucapan syahadat dan bermohonan ampunan olehmu kepadanya, al-istighfar. Terus itu ya dapat ridha. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma. Ada dua hal yang membuat kamu dapat rahmat dari Allah Ta'ala, yaitu berbanyak selama di dalam bulan Ramadan permohonan untuk masuk ke surga. Fatas'aluna Allah al-jannah. Terus yang kedua, dan dihindari dari neraka. Oke. Fatas'aluna al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Jadi 2 sifat itu Rasulullah ngajarin kita apa yang kita harus berbanyak, syahadat dan istighfar, dan minta surga atau permohonan surga, juga hindari dari neraka. Itu mereka kumpul di dalam banyak yang saudara kita orang muslim biasa, saudara kita di bulan Ramadan mereka baca setelah salat tarawih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nastaghfirullah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini dari hadis ini. Dalilnya hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah wa sahahahu wa rawahu al-Baihaqi. Jadi orang yang bilang ya bulan Ramadan itu hadisnya dhaif, ini dari Al-Baihaqi. Kamu lebih afdal dari Imam Al-Baihaqi. Ini dari Ibnu Khuzaimah bilang hadisnya itu sahih, kamu lebih afdal. Walau kita bilang ya jalur hadis, jalurnya itu dhaif dari orang yang meriwayatkan hadis itu, ada masalah dari riwayatnya, tapi ini Rasulullah ngajarin kita hal-hal yang kita manfaatnya untuk kita di akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. Jadi harus kita di bulan Ramadan jangan sampai kita ketinggalan hal-hal yang seperti ini. Itu kenapa kita kemarin orang yang dapat bulan Ramadan atau yang masuk ke bulan Ramadan dia rugi sampai tidak dapat ampunan, itu orang yang rugi benar. Nasallallahu alaihi orang sial, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wal af'al, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.